Anak ya sebentar. Sudah saya masukkan untuk file PPT-nya. Nah, bisa dicoba lihat. Saya akan share sedikit materi. Kita diskusikan pada semester ini, yaitu himpunan, fungsi, dan induksi matematika. Karena dianggap bahwa ketiga materi tersebut sudah disampaikan di mata kuliah yang lainnya, sehingga kita memulainya dari bilangan real yang dimulai dari sifat aljabar. Itu merupakan sub pokok bahasan dari sifat aljabar dan sifat terurut dari himpunan bilangan real. Untuk sifat-sifat aljabar dari himpunan bilangan real itu eh, ini kan semester 5 ya, Nak ya? 3, Ibu. Semester 3, Ibu. 3. Untuk akhirnya semester 5, sorry. Jadi struktur aljabar belum, Nak? Struktur aljabar. Ada mata kuliah struktur aljabar kah? Belum. Ya itu pada struktur, kalau saudara sudah menempuh itu, di situ nanti ada yang namanya field, ada yang namanya field apa jenenge lingkungan itu ya. Nah, kalau kita dalam suatu field itu ada himpunan dan operasi yang terdapat pada himpunan tersebut. Nah, himpunan pada bilangan real, maka dalam fieldnya terdapat dua operasi yang meliputi bilangan-bilangan di dalamnya, yaitu dua operasi biner, penjumlahan dan perkalian. Di sini dikelompokkan dalam penjumlahan ada A1 sampai A4. A1 itu jika A ditambah B sama dengan B tambah A, untuk setiap A dan B bilangan real disebut sifat apa, Nak? Komutatif, Bu. Sifat komutatif. Yang A2 sifat apa itu? Jika ABC bilangan real, maka asosiatif. Benar. A3 sifat keberadaan apa? Elemen intensitas. Itu identitas. Bukan identitas ya, Nak. Tak tinju loh, Wengko. Ya. Jadi ada bilangan real 0 yang merupakan elemen identitas pada penjumlahan bilangan real. Karena setiap bilangan real A yang ditambahkan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Itu sifat A3. A4 sifat apa, Nak? Inverse. Intensitas itu inverse. Sifat inverse. Jadi untuk sembarang bilangan real A, ada bilangan real negatif A yang apabila dijumlahkan dengan bilangan real A tadi hasilnya adalah elemen identitas. Sehingga disitu dituliskan A ditambah negatif A sama dengan 0, dan juga negatif A ditambah A sama dengan 0. A1, A2, A3, A4 adalah 4 sifat penjumlah dari operasi penjumlahan pada bilangan real. A1 sifat komutatif penjumlahan, A2 sifat asosiatif penjumlahan, A3 keberadaan elemen identitas pada penjumlahan, dan A4 adalah keberadaan elemen invers pada penjumlahan. Nah, untuk perkalian juga demikian, ada M1, M2, M3, dan M4. Serta ditambah lagi satu sifat operasi gabungan penjumlahan dan perkalian, disebut sifat distributif. Jadi M1 tadi seperti A1 tadi adalah apa? Sifat komutatif penjumlahan, maka M1
sifat komutatif pada perkalian. M itu multiple ya. A tadi addition ya, sehingga singkatannya itu jadi nggak usah dihafalkan. M1 komutatif, M2 asosiatif, M3 keberadaan elemen identitas. Kalau pada penjumlahan tadi elemen identitasnya adalah 0, maka pada perkalian elemen identitasnya adalah 1. Dan M4 keberadaan invers pada untuk setiap A bilangan real yang tidak sama dengan 0, maka ada bilangan real seper A sedemikian hingga A kali seper A sama dengan seper A kali A sama dengan elemen identitas, yaitu 1. Dan yang D terakhir adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, atau bisa juga sifat distributif penjumlahan terhadap perkalian. A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Dan kalau B tambah C kali A, sebaliknya ya, B kali A ditambah C kali A. Untuk setiap A, B, dan C bilangan real. Nah, ini nanti jadi aksioma. Sorry ya. Aksioma tentang sifat aljabar bilangan real ini akan kita gunakan untuk membuktikan teorema-teorema yang akan kita sajikan berikut ini. Yang pertama adalah Z dan A bilangan real dengan Z ditambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Itu yang 212A. 212B, jika U dan B bilangan real dan B tidak sama dengan 0, serta U kali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Yang C, jika A sembarang bilangan real, maka A kali 0 sama dengan 0. Karena ini suatu teorema, maka kita harus membuktikan kebenarannya. Jangan terus kamu gini, lupa mulai zaman dulu kalah kalau Z ditambah A sama dengan A, ya jelas Z sama dengan 0. Ya memang. Jadi selama ini saudara sudah menggunakan teori apa yang terdapat pada teorema 212 A, B, dan C. Sembarang bilangan kalau dikalikan 0 ya mesti 0, Bu. Iya. Sekarang coba buktikan mengapa bisa demikian. Oke. Pembuktiannya dengan apa? Dengan menggunakan aksioma-aksioma tadi. A1 sampai A4, M1 sampai M4, dan D. Oke. Boleh saya stop share dulu? Silahkan saudara buktikan sebentar yang sudah bisa raise hand. Siap. Oke, Mas Gilang coba boleh nak? Baik, Mau Bu. pakai whiteboard? Oke. Saya mungkin kesusahan untuk nulis, Bu. Pakai HP, Bu. Saya HP. Oh gitu, ya wes. Silahkan. Ini diucapkan aja, Bu. Jadi gak bisa di share screen, nggak bisa tanah, nggak bisa ya. Sebentar, Bu. Apa gini aku tak buka whiteboard, Mas Gilang saya mau ngomong, aku saya nulis, boleh? Baik, Bu. Mana ya, ben kelihatan. Saya tak boleh perlengkapan tuh nak. Melo omong lo ya le, kalau ngomong dewe lo ya.
Oke. Sebentar. Bentar, gila nggak bisa kita pakai anonet. Boleh, Pakai Nak? HP, Pak. Kesusahan, Pak. Nanti besar-besar gitu, Pak. Heeh. Tak tulis dulu yang diketahui apa, Le? Diketahui jika Z ditambah A sama Sebentar, Nak, sebentar, Nak. Kok gambarnya kok warnane kayak ngono? Diketahui. Alah, Z A sama dengan diketahui. A. Heeh, apa, Nak? Z ditambah A sama dengan A. Ditambah. Akan dibuktikan Heeh, akan dibuktikan Z sama dengan 0. Z sama dengan 0. Oke. Oke. Berawal dari Z sama dengan Bentar, Le, kok murat ngaret ya. Oke, aku desi tidak nulis salah ya. Nah, Z sama dengan Z plus 0 dengan sifat identitas nambah 0. Sifat identitas berarti A. real. Nah, A3 ya, aku juga gak bawa sama dengan ya. Y. Z sama sama dengan Z sama dengan tambah 0 terus. Y sama dengan Z ditambah A ditambah negatif 1 A ditambah negatif A, sorry maaf. Ditambah negatif A. Itu ya? Sifat Sifat A4. Oke. Kemudian Z buka kurung Z ditambah A. Ditambah A tutup kurung ditambah negatif A. Nah, gunakan sifat A2 asosiatif. A2. Karena Sama tadi dengan kita sudah ketahui Z ditambah A sama dengan A, maka kita bisa substitusikan A ditambah Z ditambah A sama dengan A. Dari diketahui ya. Oke. Nah, bentuk A ditambah negatif A itu sama dengan 0, yaitu sifat inverse. Kita mau? A4. 4 ya. Oke. Jadi terbukti ya. Jika Z ditambah A, jadi jika Z ditambah A sama dengan A, untuk setiap A dan Z bilangan real, maka Z sama dengan Oke. Benar, Mas Gilang? Ada yang belum jelas? Ada yang masih belum jelas? Kalau belum jelas, silahkan bertanya, Nak. Kalau sekarang boleh bertanya, Pak Yus. Nah, karena ini kan sudah, kalau saya membuktikan dengan cara begini, Bu. Biar coba. Aku nulis mana? Benar. Z ditambah A kan sama dengan A. Ya, kemudian yang sebelah kanan itu saya tambahkan 0. Apakah boleh, Bu? A sama dengan A. Ditambah sama dengan 0 yang kanan. A ditambah 0. Terus? Kemudian saya komutatifkan yang sebelah kanan. 0 ditambah A sehingga sama dengan 0 ditambah A. Ditambah berapa lagi? Maaf, Bu, 0 ditambah A, komutatif. Oh, dikomutatifkan. Sorry. Maaf. Sama dengan 0 ditambah
Terus? Menggunakan menggunakan kanselasi yang ada di teori bilangan, kita dapatkan Z sama dengan 0, Ibu. Iki mata kuliahnya apa? Analisis real, Ibu. Kok anggo teori bilangan? Mohon maaf. No way. Ya, yang kita bisa digunakan hanya aksioma tadi, Nang. Ya, jadi tidak boleh menggunakan ruas kiri dan dua ruas kanan ditambahkan negatif A, gitu kah? Nah, belum boleh ya, Mas Gilang? Iya, Terus Bu. Gilang juga kan tadi, ya. Siapa yang bertanya tadi? Saya, Ibu. Yang Gilang juga. Jadi Oke. jawaban keduamu itu tadi ya, Nang? Iya. Versi kedua, oke. Nggak boleh, Nang. Karena apa? Karena kita belum membicarakan tentang hasil penjumlahan ruas dengan bilangan sama untuk ruas kiri dan dua ruas kanan menghasilkan jawaban yang sama juga, belum ada itu, Nak. Sehingga tidak bisa kita gunakan. Kita hanya bisa menggunakan yang ada pada aksioma tadi karena belum ada teorema yang terbukti sebelumnya. Iya kan? Oke ya. Sip. Wes. Stop share ya, Nang. Ya. Boleh yang lanjut yang lainnya. Permisi Bu Dina, Ya, sila. boleh izin menjawab yang nomor tim. Boleh. Mbak, siapa lagi? Kok bagus? Oh, Mbak Afni, kok bagus resen mau lihat nomor berapa le? Nggak tak delok mana. Boleh, boleh. Wes, lagi siapa sih mau jawab? Ini, Medinda. Ayo kan ojo royoan, Bu. Dhisik sampeyan jawab. Ya, Medinda. Oke, pakai apa? Oke, silahkan. Barang share screen boleh, whiteboard boleh. Terserah dirimu, nak. Nggak perlu bantuan aku toh. Lah, sip. Nah, mm-mm. Lebih elek timbang aku, gak apa-apa, nah. Gak apa-apa, Mbak Medinda.
Iya, nemen jelek. Apa-apa ndak pokok dipahami teman-temannya bisa atau memahami tulisannya Mbak Medinda. Oke, U sama dengan U kali 1 benar, U sama dengan U kali B iya, iya, B iya, oke. Jadi kesimpulannya apa? Jika U kali B sama dengan B dan B tidak sama dengan 0, maka U sama dengan 1. Itu kesimpulan sampai titik darah penghabisan le, non. Jadi ada ya. Oke, siapa yang C sekarang? Oh, alhamdulillah Pak Sadam sudah bisa gabung. Oke. Suara saya jelas Bu Dina di sana. Sudah, alhamdulillah jelas. Cuma ketok ini unyang-unyang ketok le. Gak ketok wajah ini. Oh, aku. Unyeng-unyengnya kelihatan Ketok ya, Bu. unyang-unyang. Iya. Ini kan masih proses yang ketiga, ya. Iya. Yang pertama kedua kan sudah dibuktikan sama adik-adik. Yang C sekarang nah. Tinggal yang C. Halo, siapa yang C? Tinggal 1. Dipilih. Tunjukkan aja Mbak Medinda siapa yang Mbak suruh ngerjakan, Dok. Ben cepet, Dok. Mbak Medinda, silahkan non tunjuk saja. Lu kok malah menyusut dari 20 butir. Tapi ada yang beregu ya ini satu wajah ya. Oh, Zawawi ayo le. Zawawi, ada Kak? Ya wes langsung aja le. Dek iku anu dek gak gelem. Oh, ya silakan. Dibuka buka halaman berikutnya aja nah, plus itu aja. Boleh silah.
Suaranya kok hilang, Le? Oh, nah, yang pernyataan terakhir, nak, A kali 1 sama dengan A berdasarkan sifat apa, nak? Iya, yang
1 tambah 0 sama dengan 1? Bukan sayang, bukan. Yang distributifnya ya 1 kali A ditambah 1 kali A tambah A kali 0 menjadi A kali 1 tambah 0 itu distributif ya. Terus yang menjadi bawahnya menjadi A kali 1 tambah 0 menjadi A kali 1. Ya kan? Sifat apa ini? Dari A kali 1 tambah 0 menjadi A kali 1 saja. Menggunakan sifat apa? Identitas jumlahnya adalah A3, benar. A3. Baru yang terakhir, A kali 1 sama dengan A, itu menggunakan sifat identitas perkalian, yaitu M4. Yaitu A3, M3 yang bawah. Oke, jadi kesimpulannya, bagus, benar, nah. Jadi kesimpulannya, karena A kali 0 sama dengan, A kali 0 sama dengan 0. Berdasarkan apa? Teorema 212A. Oke. Jadi kudu dilengkapi le. A ditambah A kali 0 sama dengan A, maka A kali 0 sama dengan 0. Berdasarkan teorema 212A. Ya. Karena A ditambah A kali 0 sama dengan A, maka A kali 0 sama dengan 0. Ini kan mau dibukti, ini kan masih mau dibuktikan leh. Yang ini kan masih mau dibuktikan. Nah, terus lo uraikan di sini, ternyata benar gitu kan. Ya kan, yang ini kan masih bertanya ini. Kalau ternyata di sini berarti A jadi A tambah kali 0 sama dengan A. K mengakibatkan A kali 0 sama dengan 0. Dasarnya adalah teorema 212A. Betul? Oke. Sudah? Ada yang ditanyakan? Kalau Izin. tidak, tak lanjutkan. Tolong di stop share dulu, nak. Permisi Ibu, izin bertanya. Silakan. Terkait jawaban Mas Zawawi ini, diketahui bahwa A ditambah A kali 0 sama dengan A menghasilkan A dikali 0 sama dengan 0. Terkait ini apakah sama kayak terkait yang kemarin hukum kanselansi itu, Bu? Tidak, nak. Tidak. Ini dasarnya tadi yang 212A yang dibuktikan awal tadi, nak. Jika Z ditambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Lah, Z-nya itu digantikan oleh A kali 0. Benar kan? A ditambah Z sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Teorema 212A tadi. Oke? Ya, Mas Eko? Iya, baik. Iya, baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan, nak. A, B merupakan bilangan real demikian hingga A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1/A. Dan yang B, jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Bukan dua-duanya ya. A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Atau sebaliknya, jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, maka A kali B sama dengan 0. Ini yang akan kita buktikan adalah yang implikasi jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0
atau B sama dengan 0. Oke. Ada yang mau membuktikan atau di sini aja diorek-orek di sini. Pakai pen bisa. Itu saya tidak tahu. Aku bisa ngebayar. Diorek di sini siapa yang mau mencoba atau saya yang nuliskan, wes? Mau share screen apa pakai ini aja langsung sebagai papannya nih, Nak? Oke, silakan Mbak Nadia. Mbak Mau Nadia share resen screen apa ya. nulis di sini? Mau share screen apa nulis di sini? Tolong ya Bu. Dalam? Soalnya tulisannya jelek kalau pakai anak. Oh, tak anu, saya stop start dulu kah? Yes. Silakan Mbak Nadia. Maksudnya di Ibu yang tulis. Oh, saya yang Tolong ya nulis. Bu, Oh, mohon maaf. anjen. Oh, anjen. Gak apa-apa. Pendek gini wes nek no piye-piye, silakan. Yang A ya. Oke, Sama bentar. dengan Bentar, Nak. pengguna. Eh, oke. Yuk, yang A ya. Diketahui apa dengan. tadi? B Apa sama sama dengan? Oh. Kok durung-durung B sama dengan? Yang diketahui dulu, Nduk. Diketahui. Diketahui Alah, kok iki kok ya Melayu pisan mau iki. Bentar, Nak. A sama Diketahui. dengan 0. Heeh. Apa? A tidak Yang mana? sama Yang dengan B? 0. Yang B apa yang A? Yang A Bu. Yang A. A tidak sama dengan 0. Heeh. Terus? AB Heeh. A kali B kali B sama dengan 1. akan dibuktikan Akan dibuktikan B B sama sama dengan 1 1 per jawab atau bukti ya. Yes. B Dari mana? sama dengan identitas. B sama dengan B dikali 1. D kali 1. Terus? Dan B Sama sama dengan dengan lagi? G Sama dengan B B dikali dalam kurung dikali 1 per B inverse. B kali seper B. Iya.
Gitu kan, Nak? Iya, Bu. Inverse. Heeh. Terus, Sama Iki tadi dengan dari M3, ya. Terus M4 ini M4. Nah, sama dengan terus sama dengan kuadrat B kuadrat kali 1/B. kali, loh, kok 1/B, B kali 1/B loh, Ndok. Oh, komentar aku. Asal Aneh nih, endi nek ngono le, Ndok. kenapa, Bu? A-nya mana? Nanti kan harus ada A-nya iki. Oh, Iki ya nek A-nya. itu dari Bu nanti. A dikali AB sama dengan 1 itu kedua ruas sama-sama B, 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 dikuadrat B. B, 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 B kuadrat kali 1/B. Nanti 1/B. Terus nanti sama dengan 1/A kuadrat. iki mulai sifat D ya. Asal Sama dengan 1 per A dibagi A kuadrat. Dari kuadrat. substitusi. Dari mana Kina? Substitusi itu, Bu. AB Ini loh ditanya, akan dibuktikan. yang ini, Bu, yang diketahui kan A dikali B sama dengan 1. Jadi kedua A kali ruas B sama dengan 1. ruas Terus sama-sama dikuadratkan. kedua ruas sama-sama dikuadratkan. Dua ruas yang mana berarti? Nanti A kuadrat kali B kemudian kuadrat sama dengan dibagi 1 gitu. kuadrat. Jadi A kuadrat Balik-balik. sama Dari diketahui ini, A kuadrat kali B kuadrat B sama dengan kuadrat sama 1 dengan gitu. 1. Terus B kuadrat sama dengan 1/A kuadrat. sama dengan 1 dibagi A kuadrat. Dasarnya dari mana tadi, Nak? Dari Ini loh masih mau dibuktikan loh. Kan setipe nih. Setipe kan? Jika berarti AB tidak sama bisa ya, dengan Bu? 1, nggak boleh, belum boleh karena kita masih membuktikan. Jika A kali B sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan 1/A. Lah kan sama saja. A kuadrat kali B kuadrat sama dengan 1, maka B kuadrat sama dengan 1/A kuadrat. Kan sama, nah, setipe kan? Identik. Berarti tidak boleh kayak gitu. Belum boleh, tidak boleh Belum karena boleh. masih mau dibuktikan. Oke, ada yang lain tak hapus ya, Nak? Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, ada yang lain silakan. Ada yang mau share screen? Coba nih, bagus, bagus atas nama siapa? Kangen. Muhammad Reza. Mau share screen apa mau pakai itu tadi lanjutannya? Oh, silakan, Nak. Silakan. Nak.
Lihat ada tambahan B tidak sama, sorry, A tidak sama dengan 0. Nah, ketahui loh deh. Yang diketahui A tidak sama dengan 0. Nah, sambil terangkan lah enak. Nah, mm-mm. Mm-mm. Tulisanmu kegedean jadi apa keterangannya nih sekiwo. Ya Allah. Mm-mm. Oke, ya, ya. Alasannya sebenarnya di sebelah kanannya ya nak sehingga jelas. Dari B kali 1 sama dengan B kali A kali seper A. Oke. M2 B kali seper A. Ya, benar. Ada yang belum jelas? Izin bertanya, Ibu. Iya, silahkan. Terkait pembuktian ini, jika dimulai dari A dikali B sama dengan 1, kemudian kedua ruas sama-sama dikalikan 1 per A, apakah boleh, Ibu? Lalu perkalian dua ruas dengan bilangan yang sama sudah ada kan, nak? Halo? Belum, Ibu. Kok belum ada ya? Seperti yang tadi, Non. Nah, ya, yang tadi pernah temannya tadi kan sudah menanyakan itu ya. Jadi belum ada sifat kanselasi, belum ada. Ya, baik, Ibu. Oke. Berarti Baik. terima kasih. Ini kan yang sudah ada semua di aksioma, ada M3, M4, M2. Terus dari yang diketahui boleh dimasuk. Oke. Terima kasih ya. Mas apa mau jenenge? Muhammad Ilzam. Makasih, Nang. Yang kedua, yang B. Silakan. Jangan lupa presensi ya, Nak ya. Oh iya, aku sing di rumah lantai.
Oh, siapa lagi? Siapa mana yang jenis bagus mana? Atas nama bagus tapi siapa lagi? Oh, bagus real. Iya. Saya Gus, silahkan Le. Lah kamu bawa bagus sebagai Zawawi, bagus sebagai Muhammad Ilzam, bagus sebagai siapa mau? Medinda, siapa tadi? Oh, jadi akeh berubah wajah. Medinda benar. Silakan. Soalnya, nih, jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ya, mau nulis di sini aja juga boleh loh, nggak usah cuma lihat tok. Saya stop share atau kamu nulis di sini, nah? Oke, tutup ya. Silahkan. Sambil diterangkan ya, Nang. Berarti yang dianggap tidak nol siapa, Le? Yang dianggap tidak nol siapa kalau begitu? Oke, tulis andaikan A tidak sama dengan. Soalnya dia sama dengan nol, maka dikalikan hasilnya adalah nol, ya kan? Mm. Andaikan A tidak sama dengan. Sudah tidak. Ada 3. Mana
Mm-mm. Ya, Jadi B sama tulis toh. Gak unang dulu deh, kalau sama dengan 0 itu. Nah, benar. Jadi B sama dengan 0 ya. Diandaikan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan B kali 1. Dan A1-nya diubah menjadi A kali 1 per A. Karena menggunakan sifat M4. Oke. Kalau A-nya tidak sama dengan 0, nah, apakah otomatis 1 per A juga tidak sama dengan 0 ya? Halo. Iya, Bu. Dari mana nak diperoleh? Teorema piro? Teorema berapa nak? Atau aksioma berapa yang mengatakan jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A juga tidak sama dengan 0? M4. Maksud M4 hanya ngomong gini loh, Dok. Jika A bilangan real, atau untuk sembarang bilangan real A, ada bilangan real 1 per A sedemikian hingga A kali 1 per A sama dengan 1. Sorry. A tidak sama dengan 0, maka ada bilangan real 1 per A sedemikian hingga A kali 1 per A sama dengan 1. Gak ada keterangan bahwa 1 per A juga tidak sama dengan 0, tapi dia adalah bilangan real 1 per A. Benar? Benar? Halo? Iya kan? Gak ada kan yang pernyataan jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A juga selalu tidak sama dengan 0. Tidak ada pernyataan seperti itu, sehingga perlu kita buktikan dulu. Nah, kalau kita punya pernyataan yang hanya punya 2 kemungkinan, misalnya iya, tidak, benar, salah, anggotanya, bukan anggotanya, terus memenuhi, tidak memenuhi. Jadi hanya ada 2 kemungkinan kondisi dari bilangan tersebut. Maka untuk membuktikannya, maka kita biasanya menggunakan pembuktian tidak langsung, yaitu berupa pembuktian kontradiksi. Jadi di sini kita masih mau menanyakan, jika A tidak sama dengan 0, maka apakah 1 per A tidak sama dengan 0, gitu kan? Kalau A tidak sama dengan 0, maka kemungkinannya kan ada 2. Mungkin 1 per A sama dengan 0, atau mungkin 1 per A tidak sama dengan 0. Ya kan hanya ada 2 kemungkinan. Dia 1 per A sama dengan 0, atau 1 per A tidak sama dengan 0. Sehingga pembuktiannya kita menggunakan pembuktian tidak langsung, yaitu pembuktian kontradiksi. Dengan mengandaikan apa, nak? Mengandaikan apa? Halo, kita andaikan kalau pembuktian, iya, kalau kontradiksi kan pengandaiannya yang ingkar lawannya ya. Andaikan 1 per A sama dengan 0. Oke. Kalau 1 per A sama dengan 0, maka A kali 1 per A akan sama dengan A kali 0. Nilainya berapa? 0. Menurut teorema berapa? 2, 1, 2 yang C apa A apa B, C? C, 3, 2, 1, 2 ya, C. Untuk sembarang bilangan real A, jika dikalikan 0, hasilnya sama dengan 0. Tadi yang barusan kita buktikan. Nah, ini kontradiksi dengan mana? Kontradiksi dengan mana? M, berapa tadi? M4 tadi mengatakan, untuk sembarang bilangan real A, maka ada bilangan real yang tidak kosong, ada bilangan real 1 per A, demikian hingga A kali 1 per A sama dengan 1. Ini kontradiksi dengan M4.
kontradiksi tadi terjadinya karena kita melakukan pengandaian itu. Jadi kesimpulannya apa? Pengandaiannya salah kan? Jika A tidak sama dengan 0, maka 1/A juga tidak sama dengan. Itu sebagai tambahan untuk pembuktiannya, nak. Ada yang belum jelas? Halo, ada yang belum jelas? Silakan dipikir dulu. Kalau ada yang masih belum jelas, boleh bertanya. Oke? Halo. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung stop share aja, Nang. Saya lanjutkan sebentar. Ya, silahkan. Makasih ya, Mas Bagus. Tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Kita kemarin sudah sempat belum menengok bilangan rasional itu apa, nak? Belum? Halo? Sudahkah kita kemarin sempat mengulas tentang bilangan rasional? Halo? Oh gitu, jadi belum ada apa-apa ya? Oke. Ya, belum. Iya, aku teler ingin, Untuk minggu lalu saya teler. Untung sekarang sudah, alhamdulillah, insya Allah sehat sudah. Oke, kalau begitu kita mulai dulu ini. Saudara sudah mengenal bilangan rasional belum? Sudah, Ibu. Apa bilangan rasional? Bilangan yang Misalnya bisa saya Bilangan tulis. Nah, dituliskan dengan A per B. oke, misalnya Y ya. Y anggota himpunan bilangan rasional. Maka Y biasanya ditulis dalam bentuk A dibagi A per B. Syaratnya apa, nak? B tidak boleh sama dengan 0. Pintar. B tidak boleh sama dengan 0. Apalagi? A dan B anggota bilangan. Bilangan apa? Oke. A dan B. Loh, kok dari pinggir gak keren nulis ya, Dek ya? Ke pinggir kan? A, B. Loh kan muncul gak jelas. Bentar, nak. A dan B anggota himpunan bilangan bulat. Ada lagi? Ada lagi kah? A dan B relatif prima atau apa? Faktor persekutuan di antara A dan B adalah 1. Jadi Y merupakan bilangan rasional jika Y bisa dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0, A dan B bilangan bulat, dan faktor persekutuan dari A dan B sama dengan 1 alias A dan B relatif prima. Udah, kalau begitu apakah 2 merupakan anggota himpunan bilangan rasional? Apakah 2 anggota himpunan bilangan rasional? Halo? Apakah 2 merupakan bilangan rasional? Halo? Loh, kok nggak jawab? Iya, Bu. Iya, kenapa, nak? Bisa dibentuk menjadi A per B.
A per B-nya untuk 2 siapa? Bentuknya seperti apa? 2/1. 2/1. 2, pintar. 2 bisa ditulis 2/1 atau bisa juga 4/2, 8/4. boleh 4/2, boleh 6 nah betul dan seterusnya ya. Tapi bentuk paling sederhananya akan menunjukkan bahwa A dan B relatif prima. Setengah 1/2 apakah merupakan bilangan rasional? Iya. 1/2 apakah bilangan rasional? Iya. Iya. Iya, benar. Nama lain dari 1/2 apa? Selain dia bilangan Setengah. rasional, dia merupakan pecahan. Ya, pecahan. 2/3 merupakan bilangan rasional atau bukan? Iya, Ibu. Iya. Bilangan rasional. Dia juga pecahan. Negatif 1/2 merupakan bilangan rasional? Iya, iya. Ya, apakah dia juga merupakan pecahan? Tidak. Tidak. Mengapa, Nak? Karena pecahan tidak mungkin negatif, Ibu. Kok bisa tidak mungkin negatif? Iya, kenapa sebabnya? Saya dulu pernah baca itu kalau pizza kalau dipecah itu tidak mungkin ada yang negatif pizza, itu enggak ada. Adanya kayak pizza Negatif ya, satu. pecah. Oke, ya kita kembalikan saja ke penanaman konsep pecahan di SD, nah. Kalau satu benda kita menjadi 2 bagian yang sama, maka masing-masing bagian bernilai 1/2. Kalau dibagi menjadi 4 bagian yang sama, masing-masing bagian bernilai 1/4. 2 bagiannya bernilai 2/4. Kalau dibagi menjadi 5 bagian yang sama, masing-masing bagiannya bernilai 1/5. Kalau 3 bagian nilainya 3/5 gitu. Nah, kalau negatif setengah, kita tidak bisa menunjukkan bentuknya seperti apa. Pembagian negatif 1/2 atau bagian dari benda yang besarnya adalah negatif 1/2. Sehingga negatif 1/2 bukan pecahan. Tapi dia merupakan bilangan rasional. Paham? Oke, alhamdulillah. Jadi pecahan selalu merupakan bilangan rasional. Tapi sebaliknya, bilangan rasional belum tentu merupakan pecahan. Oke. Ya, kita lanjutkan teorema 214. Tidak ada bilangan rasional R demikian hingga kuadratnya sama dengan 2. Ini suatu teorema sehingga harus saudara buktikan kebenarannya. Supaya kita yakin, oh iya valid berarti pembuktian teorema tersebut. Ada yang mau mencoba? Ditulis dulu di sini. Pembuktiannya kira-kira menggunakan apa, Nak? Pembuktian apa? Tidak ada bilangan rasional R demikian hingga R kuadrat sama dengan kan adanya ada dua kemungkinan ya. Ada bilangan rasional R demikian hingga kuadratnya sama dengan 2 dan tidak ada bilangan rasional R yang kuadratnya sama dengan 2. Jadi ada dua kemungkinan tentang bilangan rasional R sehingga kuadratnya sama dengan 2, ada atau tidak ada. Kira-kira pembuktiannya menggunakan apa? Pembuktian tidak langsung, Ibu. Tidak langsung, yaitu berbentuk kontradiktif.
kontradiksi, yaitu dengan mengandaikan. Andaikan apa, Nak? Andaikan Oh, elemen Q. Pengandaiannya andaikan bukti ya. Aduh, ada kok metu kabeh. Andaikan apa? Ada R elemen Q. Oke, good. Ada R anggota Q sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2. Ada R anggota Q sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2. Terus, bisa start. Selanjutnya gimana? Andaikan ada bilangan rasional Q yang kuadratnya sama dengan 2. Karena R adalah bilangan rasional, maka dapat dinyatakan dalam bentuk apa sih? oke, R kuadrat sama dengan 2 itu boleh ditulis dengan apa? A per B kuadrat sama dengan 2. Ini ekuivalen dengan mengatakan apa? A kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 2. Oke? Paham sampai di situ? Paham, Ibu. Nah, kesimpulannya apa? Kalau A kuadrat per B kuadrat sama dengan 2, ekuivalen dengan A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. 2B kuadrat. Apa artinya? Genap, Ibu. Oke, yang genap siapa? A kuadrat. Oke, A kuadrat genap. Karena tadi kalau kita menunjukkan Y bilangan rasional, dia dengan bentuk A per B. Syarat lainnya adalah A dan B relatif prima. A kuadrat genap. Maka ada kemungkinan A kuadrat genap, A-nya juga genap, atau mungkin A-nya ganjil. Benar? Atau selalu genap? Kalau A kuadrat genap, apakah A-nya selalu genap? Enggak, belum tentu ya. Jadi ada 2 kemungkinan lagi. Mungkin A genap, mungkin A tidak genap alias ganjil. Nah, kita buktikan lagi. Kalau A kuadrat genap, apakah A genap? Nah, kita buktikan lagi di sini. Apakah A genap? Karena ada 2 kemungkinan, mungkin A genap, mungkin A ganjil. Maka pembuktiannya menggunakan apa? Untuk menunjukkan A genap atau ganjil. Kontradiksi lagi. Benar? Benar? Karena hanya ada 2 kemungkinan untuk nilai A, mungkin dia genap, mungkin dia ganjil. Maka kita buktikan lagi menggunakan pembuktian apa? Halo. Kontradiksi lagi. Dengan mengandaikan apa? Pengandaiannya apa sekarang? Apakah A genap? Berarti pengandaiannya dengan apa? Andaikan. A ganjil. Aku ganjil. Iya, pinter. Andaikan A tidak genap alias A ganjil. Kalau A ganjil, maka A bisa ditulis sebagai
2N plus 1. Pintar. 2N ditambah 1. Kalau A sama dengan 2N tambah 1, maka A kuadrat akan sama dengan 2N ditambah 1 kuadrat. Nilainya berapa? 4N kuadrat ditambah 4N ditambah 1. Nah, ini kan boleh saya tulis 2 kali 2N kuadrat tambah 2N. Boleh? Yang 4 itu ditambah 1. Apa kesimpulannya? A kuadrat bisa ditulis sebagai 2 kali suatu bilangan ditambah 1. Kalau A ganjil, maka A kuadrat bisa dinyatakan sebagai 2 kali suatu bilangan ditambah 1. Maka A bagaimana nilainya? A kuadrat ganjil. Nah, ini kontradiksi dengan apa? Oke, kontradiksi. Alah, mah. Belayu. Kontradiksi. Dengan A kuadrat genap. Jadi kesimpulannya apa? Jika A kuadrat genap, maka A-nya juga genap. Oke. Sekarang mau ditunjukkan apa nih? Kalau ternyata A-nya genap, berarti harus ditunjukkan apa? Agar dia R ya. R sama dengan A per B merupakan bilangan real dan diketahui A genap, maka harus ditunjukkan apa? Yang harus ditunjukkan maka adalah supaya dia merupakan bilangan rasional, maka B-nya harus bagaimana? B harus supaya dia relatif prima, sorry. Kalau dia bilangan rasional, maka kan bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya kan? Syarat-syaratnya tadi sudah disampaikan. Syaratnya apa? B-nya tidak sama dengan 0. Terus, mana? A dan B bilangan bulat dan A dan B relatif prima. Ternyata dengan mengandaikan menggunakan pembuktian kontradiksi dan mengandaikan ada bilangan rasional R yang kuadratnya sama dengan 2, maka kita peroleh R yang sama dengan A per B tadi, A-nya genap. Maka supaya R merupakan bilangan rasional, harusnya B-nya bernilai bagaimana? Ganjil. Supaya relatif. Benar. Maka harusnya B ganjil. Harusnya B adalah bilangan ganjil. Maka apakah B ganjil supaya sehingga A per B A dan B kalau tulisanku jelek. Demikian hingga apa? A dan B sehingga A dan B relatif prima. Oke, bisa menunjukkan itu kita gunakan apa yang diketahui tadi kita punya ini kita punya ini dan kita punya A genap, A kuadrat genap, A mengakibatkan A genap. Kita punya A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Nah, dari pernyataan tersebut, dari persamaan itu, tunjukkan B ganjil tidak. Kalau B merupakan bilangan ganjil, maka oke, ini diterima. Tapi kalau B merupakan bilangan genap, maka terjadi kontradiksi bahwa seharusnya B merupakan bilangan ganjil. Kontradiksi terjadi karena apa? Karena tadi kita mengandaikan ada bilangan rasional R yang kuadratnya sama dengan 2. Dilanjutkan sendiri bisa sampai ketemu titiknya. Halo, dulu aku ditinggal tidur ya.
Halo. Halo Loha. Hei, aku mau tinggal tidur. Jangan ditinggal tidur. Halo, paham maksud saya? Oh, gak ada bersuara sedikit pun ya? Pasti hilang suaraku. Suaraku terdengar, nak. Terdengar Ibu. Nah, aku nggak dijawab. Bisa membuktikan sendiri bahwa B, A dan B ternyata dua-duanya genap. Kalau dua-duanya genap berarti kontradiksi dengan pernyataan bahwa A dan B harus relatif prima. Bisa melanjutkan sampai ketemu itu? Loh, kok nggak jawab? Belum? Oh, lanjutannya bingung makanya kok nggak jawab. Nyuma turun, bingung ya nanti kita kerjakan bareng. So, kita hapus lagi. Tadi syaratnya sudah ditulis ya. A dan B harus relatif prima, A dan B bilangan bulat. Nah, sekarang tadi diketahui A-nya genap kan? A genap. Terus apa lagi? Ini yang mau ditanyakan apa pakai B ganjil? A genap. Maka bisa ditulis A sebagai halo, A genap loh, Rek. Maka A bisa ditulis sebagai 2N. hai. Hah? Oke, 2N, Bu. 2N. Iya betul. Sehingga A kuadrat sama dengan 2B kuadrat ini tadi. Itu ekivalen dengan kita menulis apa? 2N kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Oke, ini ekivalen dengan apa? 2N kuadrat berarti 4N kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Ini ekivalen dengan apa? 2N. 2N sama Sama dengan dengan B kuadrat. Kuadrat. 2N kuadrat sama dengan B B kuadrat. kuadrat. Akibatnya apa? Maka B kuadrat genap. Tadi sudah dibuktikan B kuadrat genap berarti B-nya genap. Nah, ternyata dengan mengandaikan adanya itu, maka kita peroleh B genap dan A genap. Kesimpulannya apa? A dan B A dan B tidak relatif prima. Ya, kontradiksi dengan tadi syaratnya harus relatif prima. Nah, kontradiksinya karena apa? Karena kita mengandaikan itu tadi. Jadi kesimpulannya apa? Tak tulis di sini. Kesimpulannya apa? Jadi pengandaiannya salah ya. Berarti tidak ada bilangan rasional R sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2. Jadi kesimpulannya yang bawah. Paham belum? Oke, waktunya hampir habis. Pak Sadam, monggo Pak Sadam kalau mau bentuk kelompok, nak. Oke, baik Ibu. Tuh, terus Oke, saya share screen dulu Ibu. Iya, silakan. Tutup ya. Oke, wes nah. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dina ya terkait dengan sifat-sifat dan beberapa teorema. Nah, untuk selanjutnya supaya tidak kami yang aktif sehingga apalagi kondisinya kuliahnya daring ini ya sepertinya.
kami bentuk kelompok buat adik-adik sekalian. Kalau tadi kita sudah membahas sifat-sifat yang saya share screen, nampak nggak? Kelihatan. Oke, ini ada buku analisis real ya, punya Bartel. Tadi kita sudah membahas tentang sifat aljabar ya, pada bab 2.1.1 sampai dengan tadi ini ya, bilangan rasional dan irasional. Kemudian kita sudah membuktikan untuk teorema 2.1.4 ya. Jadi apa yang kita bahas itu sejatinya pembuktian-pembuktiannya sudah ada di buku, tinggal bagaimana kita menuliskannya secara runtut gitu ya. Jadi ini juga melatih kita untuk runtut dan sabar, dalam artian memang terkadang kita sudah tahu ya langkah-langkahnya harus seperti ini, kan bisa cepat kalau seperti ini dan lain sebagainya, tetapi selama itu masih belum kita bahas, maka kita tidak boleh menggunakan sifat-sifat itu tadi. Jadi yang boleh kita gunakan adalah sifat-sifat yang memang sudah kita bahas dan sudah kita buktikan. Nah, sehingga untuk selanjutnya nanti akan terbagi menjadi 11 kelompok. Silakan nanti kelompok akan Bapak buat di MMP ya. Jadi nanti dicek. Yang jelas ada 11 kelompok di mana yang akan dibahas mulai dari 2.1.5 ini hingga 2.3.6. Oke, sampai sini. Ya. Nah, bagaimana pembagiannya? Oke, saya stop share dulu. Karena nanti ada ini ya, ada 11 kelompok, maka untuk materi 2.1.5 ini akan membahas sampai dengan 2.1.7. Kelompok yang kedua akan bahas tentang 21.1.8 hingga 2.1.9. Kelompok selanjutnya 2.1.10 hingga 2.1.11. Kelompok yang keempat 2.1.12. Kelompok ketiga 2.1.13. Kelompok 6 2.2. Sudah masuk di sub pokok bahasan yang lain lagi. 2.2.2, kemudian 2.2.3 hingga ini cukup ringan sehingga kami tambahkan sampai 3. Kemudian ini 2.2.6, 2.2.7 sampai dengan 2.2.9, 2.3.1 sampai dengan 2.3.3. Ini berapa, Wes Rek? Sudah 11? Kelompoknya mahasiswanya Siti loh Pak Sadam. Tidak tahu jumlahnya berapa. Dalam? Mahasiswanya jumlahnya berapa sih nak ini nak? Nggak sampai 40 kayaknya. Ada. Halo. Koordinator kelasnya siapa yo? Halo. Dalam? 41. 31 loh, cuma 31 Pak Sadam. Ono 10 wae aja nang, enggak sampai 11. Tuh 2 3 4 5. Berarti ini dimampatkan mawon nggih. Nggih. Sampai 229 aja Pak Sadam. Yang 231, 23-nya kancret mawon, bisa enggak? Atau ini aja Ibu yang dinaikkan Ibu. Oh, ngaten, boleh lah. Oke. Jadi kita tidak membahas tidak membuang kajian kita.
Oh gitu boleh. Cuma bebannya tambah akeh ngono. Itu ya. Ini berarti berapa? Bangun Satu, lembur dua, siji. enggak, Bang. Ini semuanya dua-dua kok, Ibu. Enggak nambah. Kan Ini ada yang satu maling apa bantah satu 3 kan. kamera banyak orang. Oke. Ya nanti akan Satu untuk kelompok akan ini saya buat untuk di MMP untuk next time ya jangan ini ya satu kamera ya satu orang lah Rek, ya. kok itu. Satu orang Arek nakal iki. satu inilah ya. Terus sebisa mungkin ya nanti karena presentasi ya kalian harus benar-benar siap. Ya kalau misalkan pakai HP itu kesusahan dalam menjelaskan, menuliskan sesuatu gitu ya. Ya pakai laptop ya. Jadi saya rasa itu sudah bisa kalian pahami gitu ya. Mungkin kalau hari ini mungkin jaga nggak ngerti ya kalau ternyata kuliahnya daring. Tapi mungkin untuk next time saya yakin adik-adik sudah paham bagaimana seharusnya gitu ya dalam kondisi yang seperti ini dan teknis perkuliahan kita yang seperti ini. Oke, jadi ini ada 10 kelompok berarti ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi nanti kalau 31 ada yang 3, ada yang 4. Silakan nanti kelompoknya yang banyak ya yang mendapatkan pembagiannya yang cukup banyak gitu ya. Oke. Sudah dicatat? Sudah dicatat ini ya pembagian kelompoknya? Oke, baik. Saya stop share kalau begitu. Stop share. Ada Andre lagi kapan? Kelas ini? Jumat, Bapak. Oh, Jumat ya. Oke, baik. Artinya gini, sekarang sepertinya sisternya masih ini ya. Jadi saya ingin membuat apa? Oh, sebentar. Semoga ini sebenarnya udah lancar. Amin. Oke, saya. Yo rame di grup FYP rame tiba ya. Nggih, Bu. Tapi nggak rame kayak dulu-dulu, Bu. Soalnya yang daring kan hanya dikit nih. Paling cuma absen. Karena yang biasa rame wis boloni dhewe, Bu. Oke, partisipan. Partisipan, enroll, user, saya bikin grup. Auto creator saya buat berdasarkan marker, number of group, banyaknya kelompok ada 10, secara random, grouping, saya beri nama kelompok. Ada 10, oke, submit. Oke, nah kelompok 1 ada 4 orang, yang lainnya 3 ya. Oke, silakan nanti disepakati apakah yang kelompok 1 itu materi pertama atau tidak, atau mungkin nanti masih diajak lagi. Yang jelas anggota dari setiap grupnya sudah saya bentuk ya. Itu nanti bisa kalian cek di e-learning-nya ya. Kalian masuk kelompok berapa? Oke, ada yang tanyakan?
Artinya nggak ada, Bu Dina? Ya wes, punya tutup no. Wes lewat Oke. waktu Nena. Oh, ada pertanyaan, silakan. Ini Nah, bagus apa ini? silakan. Jadi bagus. Medinda ya. Ya mulai hari Oke. Jumat non. Ya, hari Jumat. Kan sudah runtut yang materimu barusan kan kita sudah bahas berikutnya. 21.4. Nah, Ah, besok 21.5 ya sudah masuk kepada itu informasi itu. Itu ya, siapa yang tanya tadi? Medinda kah? Medinda. Gak usah dikumpulnya kan ya Mbak Sada. Hari hanya Mbak Sada. aja. Gak usah dikumpulkan sudah. Langsung maju aja, nggak usah dikumpulkan. Langsung Nggak ada yang presentasi. dikumpulkan. Iya. Kalau ada yang belum jelas boleh bertanya, tapi nggak usah dikumpulkan. Ya. Tetapi ingat loh ya, yang di apa harus runtut. Ya. Tetap ya kalian paling enggak ya nyiapkan itu, misalkan nyiapkan di PowerPoint kah atau di Word kah atau gimana sehingga nanti ketika kalian jelaskan enak misalnya. Oke, dan satu hari belum tentu satu kelompok loh ya. Boleh lebih, bisa lebih. Bisa lebih, ya. Itu. Oke. Jadi semuanya siap dengan tugasnya. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Oh iya. Materi ini bisa dilihat di buku Bartel ya. Kemarin sudah saya sampaikan apa belum ya? Bahwa buku pegangan kita adalah Introduction to Real Analysis dari Bartel. Nanti tak share filenya aja wes. Bukunya tak share ya, yang edisi 4. Bisa sudah dipelajari dari situ, ada banyak pembuktiannya sudah ada sebetulnya. Nah, tapi kurang rinci sehingga perlu ada tambahan-tambahan untuk melengkapi pembuktian yang ada di buku. Gitu ya. Oke. Sampun Pak Sadam, monggo ditutup Pak Sadam. Oke, baik. Terima kasih Bu Dina dan adik-adik semua untuk untuk pertemuan selanjutnya. Mohon pesan dari yang kami sampaikan tadi ini ya dilaksanakan terkait dengan satu orang satu ini, dan sebisa mungkin kalau memang kalian di kampus ya kan pakai wifi kampus ya, jadi bisa on cam lah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Pesan Bapak bagus, itu paling enggak HP-mu di inilah ya. Di apa itu? Disemprot gitu ya. Banyak berpindah tangan itu HP-mu. Oke, hati-hati terima kasih. corona. Gus. Ya itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Nah, perlu HP-nya dicuci ya Pak Sadam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dicuci, masukkan bak itu di kopi. Oke, gitu dulu ya. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat ya nak materinya hari ini. Amin. Syarif.